Sumpah Janji Setia Pewarganegaraan Republik Indonesia. Setia Pewarganegaraan oleh Kepala Kantor Wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur sebagaimana tercantum dalam keputusan Presiden Republik Indonesia. 2. Sebagai pejabat fungsional sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 3. Sebagai notaris wilayah DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saya kepada para saksi dan perwakilan yang disumpah disilakan menuju meja penanda tanganan. Kepala Kantor Wilayah berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan dimulai. Para saksi dan perwakilan yang disumpah disilakan kembali ke tempat. Sumpah Janji Setia Pewarganegaraan Republik Indonesia. Jabatan fungsional di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta pengambilan sumpah notaris Kamis 21 Maret 2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta pengambilan sumpah notaris 21 Maret 2024 dimulai. Kogure Kira Wijaya, Nastasia Irvina Ryder, Ngozi Lilian Okafor, Oktaviana Melani, Wanda Rosgosan Badan Fungsional Arsi Paris di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum dan Janji Setia Pewarganegaraan oleh Kepala Kantor Wilayah. bersediakah saudara-saudari bersumpah menurut agama masing-masing? Sebelum pengambilan sumpah ini, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Kuasa yang harus ditepati dengan segala keikhlasan. Bagi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan. Daftar susunan pemain baru dari Timnas Indonesia versus Vietnam.
Termasuk para wajah baru yang opsi untuk lini tengah kemungkinan akan dipercayakan kepada Jay Itzes bersama Justin Hubner. Duet kedua pemain di posisi tengah dirasa sangat ideal. Jika terrealisasi, Jay Itzes bakal melakoni debutnya. Sementara di kiri kemungkinan Nathan Choe Aon akan menjalani debutnya. Kan mewarnai starting line up timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Duel antar musuh bebuyutan Asia Tenggara bakal tersaji antara timnas Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia versus Vietnam akan melanjutkan laga penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Duel dua tim penuh rivalitas tinggi ini akan terhampar di Stadion GBK Kamis 21 Maret 2024 kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong mempunyai beberapa opsi pemain yang bisa diturunkan pada laga melawan Vietnam nanti. Di lini tengah Ivar Jenner akan menjadi pilihan utama mengingat performa terakhir bersama timnas di Piala Asia, pemain Jong Utrecht tersebut berhasil membuat stabil dan perkembangan dalam penguasaan bola di lini tengah. Ivar kemungkinan akan bertandem dengan Marcelino Ferdinand yang diberikan kebebasan dalam berkreasi. Adapun sosok gelandang selanjutnya yang bisa diandalkan yakni Tom Haye. Ya, bisa saja pemain SC Heerenveen tersebut menjalani debutnya bersama timnas. Di lini depan juga banyak opsi bagi ST. Ragnar Oratmangoen yang merupakan satu dari sederet pemain yang baru dinaturalisasi bisa saja menjalani debutnya. Mengingat lini depan timnas sangat membutuhkan pemain yang berkarakter dalam penyelesaian akhir. Kemudian Rafael Struijk dan Witan Sulaiman kemungkinan kembali mendapat kepercayaan dari ST untuk posisi penyerang sayap. Di posisi kiper tak adaannya nama Hernando membuat Nadeo Argawinata akan menjadi pilihan utama. Pengalaman Nadeo tentunya diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi lini belakang timnas. Di posisi belakang seperti diketahui timnas harus kehilangan Jordi Amat dan Elkan Bagot. Timnas Indonesia dalam posisi wajib menang jika ingin tetap memperpanjang nafas peluang lolos ke putaran berikutnya grup F kualifikasi Piala Dunia. Indonesia baru mengemas 1 poin dari sekali kalah melawan Irak dan sekali imbang melawan Filipina. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen gabung, timnas Indonesia jadi timnas termahal di Asia Tenggara. Timnas Indonesia menjadi timnas paling mahal di kawasan Asia Tenggara setelah Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses naturalisasi keduanya telah terselesaikan dengan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta pada hari Senin 18 Maret. Kedatangan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sebagai warga negara Indonesia baru membuka peluang bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI untuk memproses peralihan federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB. Kedatangan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen ke dalam skuad Garuda telah memberikan dampak positif terhadap nilai pasar timnas Indonesia yang melonjak signifikan. Transfermarkt mencatat bahwa saat ini nilai pasar timnas Indonesia mencapai 202,06 miliar rupiah. Ragnar Oratmangoen, yang saat ini membela Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda, dinilai bernilai 7,86 miliar rupiah. Sedangkan Tom Haye menjadi pemain termahal dengan nilai mencapai 52,14 miliar rupiah. Melampaui nilai pasar pemain sebelumnya, Sandy Walsh, yang sebesar 26,07 rupiah miliar. Dengan demikian, timnas Indonesia menggeser Vietnam dari posisi teratas sebagai tim paling berharga di Asia Tenggara. Timnas Thailand kini menduduki peringkat kedua dengan nilai pasar sebesar 167,30 miliar rupiah, sementara Vietnam turun ke peringkat ketiga dengan nilai pasar 127,76 miliar rupiah. Di urutan berikutnya, timnas Malaysia menempati peringkat keempat dengan nilai pasar 117,76 miliar rupiah. Jay Itzes pertama latihan perdana bersama timnas Indonesia, bek Venezia malah kepanasan. Salah satu pemain naturalisasi Jay Itzes mengikuti latihan perdana timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Jay Itzes dilantik menjadi WNI pada Desember 2023 lalu, dan baru kali ini mendapat panggilan pelatih Shin Tae-yong bergabung dengan timnas Indonesia.
Jay Idze sendiri merupakan pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia, sebelum Tom Haye dan Ragnar Oeratmangun resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah menjalani sumpah dan janji setia. Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdua mengucapkan janji setia kewarganegaraan Republik Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham DKI Jakarta, Senin malam, 18 Maret 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Meski sudah dilantik tahun lalu, pemain memiliki tinggi 1,91 meter ini baru sempat bergabung dengan Garuda sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, berlatih dengan skuad Garuda. Sangat bagus, senang bisa berada di sini. Sudah lama saya menunggu ini, bersemangat sekali saya di sini, kata Jay Idze di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senin 18 Maret 2024. Ia juga menjelaskan adaptasinya terhadap cuaca Indonesia, karena ini merupakan kali pertamanya berlatih bersama skuad Garuda di Indonesia. Panas sekali, jelas berbeda dengan Belanda dan Italia di mana saya bermain sebelumnya. Tapi saya suka, sedikit berkeringat tapi bagus, ujarnya. Jay Idze diperkirakan bisa menjalani debutnya untuk timnas Indonesia, mengingat absennya Elkan Bagot dan Jordi Amat karena cedera. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memimpin sesi latihan pertama timnas Indonesia di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret 2024. Ragnar Oeratmangun dan Tom Haye resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Keduanya mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Dukcapil DKI Jakarta. Setelah tadi sumpah Tom Haye dan Ragnar Oeratmangun, langkah selanjutnya adalah sedang proses pembuatan KTP. Selain itu juga kantor imigrasi di Jakarta maupun Soekarno-Hatta, setelah ini mendukung pembuatan paspor, kata Exco PSSI Arya Sinulinga dalam keterangan pers.